Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kalian. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jika kalian menuruti perintah-Ku, kalian tinggal dalam cinta kasih-Ku, sebagaimana aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam cinta kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, agar sukacitaku ada dalam kalian dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kalian. Tinggallah dalam kasih-Ku. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah ini sudah sekian kali kita dengarkan, dan pertanyaannya, sudahkah itu kita jalankan? Yesus tadi yang diwartakan dalam bacaan Injil Yohanes menegaskan bahwa kalau orang sungguh mau mengasihi Kristus, dia harus saling mengasihi. Dan salah satu tandanya adalah taat kepada Kristus. Dan kalau itu terjadi, maka kasih Kristus tinggal di situ. Perintah Kristus ini kita dengarkan perwujudannya, konkretnya dalam kisah para rasul yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama tadi merupakan konsili yang pertama di Yerusalem. Ketika gereja sudah makin tersebar, ketika kekristenan makin meluas dan banyak bangsa percaya, maka timbullah persoalan. Persoalannya adalah mereka yang bukan bangsa Yahudi, apakah harus sunat kalau mau percaya kepada Kristus, atau kalau sudah percaya kepada Kristus? Nah, kekristenan muncul dari Yahudi dan mereka semulanya taat kepada Taurat. Persoalan itu pelik. Kita tadi mendengarkan kisahnya semacam notulensi saja, semacam risalah. Jadi kalau dilihat, dikontemplasikan, pasti mereka membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk memutuskan. Nah, tadi kita mendengar Petrus berbicara, persoalan selesai. Keputusannya apa? Mereka yang bukan dari bangsa Yahudi, saat telah menerima Kristus atau akan menerima Kristus, tidak perlu sunat. Lalu tindak lanjutnya apa? Kurang lebih kan seperti itu kalau notulensi itu. Mereka diberi surat supaya hidup dalam kebajikan. Bunyinya tadi seperti ini. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka yang bukan orang Yahudi, supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itulah dinamika gereja. Dalam kasih mereka memutuskan persoalan besar dan persoalan selesai. Pertanyaannya adalah, apakah persoalan itu sudah selesai sekarang? Belum. Gereja mengarungi zaman. Dari benua satu ke benua lain persoalannya berbeda. Dari keuskupan satu ke uskupan lain persoalannya beda. Dari paroki ke paroki lain beda. Lingkungan satu dengan lingkungan yang lain berbeda. Untuk memutuskan persoalan, peganglah kunci bacaan Injil hari ini. Dalam situasi apapun tetap Kristus dijadikan pegangan sebagai ungkapan kasih dalam memutuskan banyak hal. Maka kalau lingkungan-lingkungan ada persoalan, tapi terus menerus tidak selesai-selesai, barangkali yang hadir bukan Kristus tapi demit. Karena apa? Kepentingan pribadi barangkali yang lebih menonjol.
Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.